Live Update Tribun News bersama dengan saya Nila Irda. Seperti biasanya akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama dengan saya, kita jalan live update selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama, saudara. Pohon keramat tumbang, warga Tarong, Kota Toraja menggelar ritual Mak Pesung. Ritual ini digelar setelah pohon beringin yang disakralkan di lokasi tersebut tumbang. Dalam ritual yang dipimpin tokoh adat Aluk Todolo Tato Dena ini, sebanyak 20 ekor ayam berkaki hitam dan putih dikorbankan sebelum pohon dievakuasi. Informasi selengkapnya, ada Tommy Paseru, wartawan Tribun Timur yang sudah siap dengan informasi lebih detailnya untuk Anda, saudara. Sudah tersambung bersama dengan kami. Tommy, silahkan dengan informasi Anda. Baik, Nila dan Tribuners. Jadi sebuah pohon beringin raksasa di Kelurahan Tarongko, Kecamatan Makale, Kabupaten Tanah Toraja akhirnya dievakuasi setelah 5 hari menutup badan jalan. Evakuasi pohon ini melibatkan petugas PLN Makale. Proses pemangkasan pun berjalan dengan lancar, dan saat ini jalan yang menghubungkan Kelurahan Tarongko ke Lapandan sudah bisa dilalui oleh kendaraan. Jadi sebelum pohon yang disakralkan ini dievakuasi, warga menggelar ritual adat bernama Mak Pesung. Ritual ini dipimpin oleh tokoh adat Aluk Todolo bernama Nek Tato Dena atau Nek Sando. Dalam proses ritual tersebut, sebanyak 20 ekor ayam dikorbankan. Warga juga menyiapkan beras ketan. Ayam dan beras itu dimasukkan ke dalam bambu, lalu dibakar menggunakan kayu. Setelah masak, kemudian didoakan oleh Nek Tato Dena, kemudian dimakan secara bersama-sama oleh warga yang hadir di lokasi. Adapun ayam yang dikorbankan ini jenis ayam rame berkaki hitam dan putih, warna hitam dan putih. Jadi sebelum pohon sakral ini ditumbang, tepatnya pada Senin 28 Maret 2002 lalu. Saat itu petugas BPBD Tanah Toraja langsung datang ke lokasi untuk membersihkan pohon, namun petugas dilarang oleh warga. Warga mengatakan sebelum dibersihkan atau dievakuasi, pohon harus diritualkan secara adat. Jadi pohon ini disakralkan karena dulunya menjadi tempat pemujaan arwah para leluhur. Dan Nila dan Tribuners, perlu kami informasikan juga bahwa Mak Pesung ini merupakan ritual Aluk Todolo atau kepercayaan animis tua yang dianut oleh leluhur orang Toraja. Di Toraja sendiri hingga saat ini masih ada beberapa masyarakat yang menganut atau mempercayai agama Aluk Todolo ini. Aluk Todolo dalam perkembangannya banyak dipengaruhi oleh ajaran pada zaman Orde Baru. Pemerintah menggolongkan kepercayaan atau agama ini dalam agama Hindu Dharma. Seperti itu, Nila. Baik, terima kasih banyak Tommy Paseru, wartawan Tribun Timur atas informasi Anda. Tommy, saudara juga telah menghimpun wawancara ini dengan seorang tokoh adat Aluk Todolo, yakni Tato Dena, dan juga Kepala BPBD Tanah Toraja Alfian Andilolo. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Evakuasinya baru kita laksanakan hari ini, hari Jumat, karena kita menunggu ada ritual adat dari Aluk Todolo. Jadi ya puji Tuhan, siang ini menjelang sore izin kepada Yang Maha Kuasa akan kepada leluhur untuk membersihkan pohon ini karena
Ya, jalanan menghalangi jalanan untuk ke sana kemari. Ini pohon ini memang disakralkan di sini, Pak? Ya memang karena dari dulu tempat masyarakat di sini mau buat. Setelah lakukan ritual sudah bisa Sudah bisa dipotong. Sudah bisa. Ya, karena kita sudah minta izin tuh. Evakuasinya baru kita laksanakan hari ini, hari Jumat, karena kita menunggu ada ritual adat dari Aluk Todolo. Jadi ya puji Tuhan, siang ini menjelang sore Pak Lurah bersama. Saudara, diduga karena takut dikejar anjing, dua bocah yang masih berstatus pelajar tenggelam di danau atau galian yang terletak di belakang perumahan Al-Zalfa di Jalan Talang Petai RT 1606 Kelurahan Pelaju Darat, Kecamatan Pelaju Palembang pada Jumat 1 April. Kedua bocah tersebut hingga saat ini masih dalam proses pencarian petugas. Saat kejadian, korban diketahui sedang jogging dan tiba-tiba ada 2 ekor anjing dan langsung mengejar keduanya. Informasi selengkapnya, wartawan Sriwijaya Pos Andika Wijaya sudah siap dengan informasi lebih lengkapnya untuk Anda, saudara. Halo Andika, silahkan dengan laporan Anda. Halo rekan ya, selamat siang rekan ya. Saya melaporkan benar terjadi peristiwa 2 bocah tenggelam di perumahan belakang di danau galian belakang perumahan Al-Zalfa RT 15 RW 6 Kelurahan Pelaju Darat, Kecamatan Pelaju Palembang. Peristiwa ini terjadi pada Jumat tanggal 1 bulan 4 2022 sekitar pukul 0.66, di mana berawal dari korban yakni Lupi berumur 13 tahun dan korban Firza berumur 13 tahun bersama 5 rekannya yang berstatus memang warga perumahan tersebut. Lalu ketujuh sahabat ini saat itu sedang jogging di sekitar danau galian tersebut. Tiba-tiba datanglah seekor anjing liar langsung mengejar ketujuh sahabat ini. Awalnya anjing tersebut pertama kali mengejar korban bernama Naila, Jayet, Putri, dan Akbar serta Patul. Saat itu lantaran takut dan panik, kelima rekan korban ini langsung menuju rawa-rawa, dan sedangkan kedua korban yang terpaksa melompat ke danau galian itu, yakni Lupi dan Firza, akhirnya melompatkan dirinya ke galian tersebut. Sedangkan 5 rekannya yakni Lupi, yakni Naila, Putri, Patu, dan Akbar pun berhasil selamat walaupun terserang gigitan sang anjir. Mendengar jeritan warga yang ramai membuat orang tua korban pun langsung mendatangi TKP. Melihat anaknya dan mengetahui kabar anaknya melompat ke danau galian tersebut membuat orang tua korban pun melaporkan peristiwa ini ke Basarnas Kota Palembang. Lalu ditanggapi tim Basarnas menuju ke TKP. Sekitar 5 jam usai kejadian, pertama kali tim berhasil menemukan korban, yakni Firza dalam keadaan meninggal dunia yang tak jauh 5 meter dari TKP. Sedangkan pukul 17.49 kembali tim Basarnas menemukan lagi korban Lutfi dalam keadaan meninggal dunia di lokasi tersebut. Hingga kini
peristiwa ini pun masih diselidiki oleh Polsek Pelaju Palembang, dan untuk hewan anjing liang dan untuk hewan anjing liar tersebut masih dalam pengejaran petugas dan akan dimusnahkan. Begitu rekan Mila. Baik, artinya ada 7 korban yang mana 2 diantaranya meninggal dunia dan tidak bisa diselamatkan. Terima kasih Andika Wijaya, wartawan Sriwijaya Pos atas informasi Anda. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Saudara, Tribun wawancara dengan Kapolsek Pelaju Ibtu Firmansyah, berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Pagi tadi kami dapatkan informasi tentang adanya anak yang sedang bermain yang tenggelam. Kronologis awal, menurut keterangan dari saksi yang selamat, itu anak tersebut berlari karena dikejar oleh anjing, dikejar oleh anjing hingga mereka menceburkan dirinya ke danau buatan ini. Kemudian 3 orang bisa naik ke darat lagi, yang 2 tinggal di danau dan sampai sekarang belum ditemukan. Informasi lainnya, Saudara, Satuan Reskrim Polres Pidi telah menetapkan 3 santri yang masih di bawah umur sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap seorang rekannya, yakni Rehan Maulana. Penganiayaan tersebut terjadi di sebuah pondok pesantren di Kecamatan Glum 3, Kabupaten Pidi Aceh pada 5 Maret 2022. Ketiga santri yang ditetapkan sebagai tersangka berinisial MZ 14 tahun, H 11 tahun, dan juga MN 14 tahun. Ketiganya tidak ditahan ke polisi karena masih di bawah umur. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait kasus ini, sudah ada Muhammad Nazar, wartawan Serambi News, yang sudah siap dengan informasinya untuk Anda. Halo Nazar, silakan dengan laporan Anda. Benarkah ketiga tersangka ini kemudian sudah ditetapkan sebagai tersangka? Lalu bagaimana kronologis penganiayaan tersebut? Terima kasih Nila. Selamat Tribunas, selamat siang Tribunas. Perlu kami laporkan bahwa ditetapkan ketiga santri tersebut berawal dari beredarnya video berdurasi 15 detik terhadap penganiayaan santri, dan awalnya diduga dilakukan beberapa santri di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Gelupang 3, Kabupaten Pidi Aceh pada tanggal 5 Maret 2022. Kemudian kasus tersebut dilaporkan oleh keluarga korban, yakni Rehan yang berumur sekitar 14 tahun, ke Reskrim Polres Pidi. Berdasarkan keterangan dari orang tua korban, kemudian pihak kepolisian memeriksa tiga santri dan juga pengurus pondok pesantren yang tempat korban menimba ilmu. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Reskrim Polres Pidi bahwa adanya 3 santri yang diduga terlibat melakukan penganiayaan terhadap rekannya yang sebaya, sehingga ketiga santri tersebut ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian penetapan itu karena pihak kepolisian telah mengumpulkan bukti-bukti otentik dan juga adanya pengakuan dari ketiga santri tersebut yang telah melakukan penganiayaan terhadap rekannya. Perlu juga diketahui Tribunas bahwa akibat penganiayaan tersebut, korban juga sempat dirawat di rumah sakit karena mengalami trauma berat. Namun hingga kini korban telah diizinkan oleh dokter untuk berobat jalan di rumah. Kemudian
untuk tersangka tribunal bahwa ketiga tersangka tidak ditahan oleh pihak kepolisian karena mereka masih di bawah umur, dan juga saat dilakukan pemeriksaan di Polres Pidi, ketiganya tetap didampingi oleh pengacara dari dinas terkait. Demikian. Baik, terima kasih banyak Muhammad Nazar, wartawan Seram News atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita lanjutkan, Saudara, ke informasi selanjutnya. Kantor Bupati Malaika yang terletak di Jalan Sukabi Hanawa, Desa Kamanasa, Kecamatan Malaika Tengah, Kabupaten Malaika disegel tuan tanah atau pemilik lahan. Penyegelan ini dilakukan lantaran pemilik lahan tidak diakomodir menjadi tenaga daerah atau TEDA. Wadensia Abuk Tahuk, yakni merupakan pemilik lahan, juga membenarkan hal tersebut. Aksi penyegelan ini dilakukan pada Kamis 31 Maret sekira pukul 19 waktu setempat. Pihaknya akan terus melakukan penyegelan hingga bisa bertemu dengan Bupati Malaika, Simon Nahai. Informasi selengkapnya, Nofri Laika, wartawan Pos Kupang sudah siap dengan informasi lebih lengkapnya untuk Anda, Saudara. Halo Nofri, silahkan dengan laporan lengkap Anda. Baik, inilah. Tribuners, keluarga pemilik lahan tidak diakomodir jadi tenaga daerah atau TEDA, memilih untuk menyegel atau memblokir jalan menuju ke kantor Bupati Melaka yang berada di Jalan Sukabi Hanawa, Desa Kamanasa, Kecamatan Melaka Tengah, Kabupaten Melaka. Itu disegel oleh tuan tanah atau pemilik lahan. Penyegelan itu dilakukan lantaran pemilik lahan tidak diakomodir menjadi tenaga daerah atau TEDA. Gaudensia Abuk Tahuk selaku pemilik lahan membenarkan hal tersebut. Gaudensia menuturkan tanah yang diserahkan untuk pembangunan rumah sakit penyangga perbatasan atau RSPP Betun ini seluas 5 hektar. Sebagiannya kemudian dipakai untuk dijadikan kantor bupati. Dengan perjanjian, anak-anak pemilik lahan bisa diakomodir untuk kerja. Lanjut Gaudensia bahwa saat nama TEDA keluar, keluarganya tidak diakomodir. Aksi penyegelan itu dilakukan pada Kamis malam 31 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 WITA. Pihaknya akan terus melakukan penyegelan apabila keluarga atau anaknya tidak diakomodir menjadi TEDA. Dan situasi saat ini di kantor Bupati Melaka sudah kembali normal. Hal ini dipantau oleh wartawan Pos Kupang, Nila. Kemudian Gaudensia menuturkan lagi bahwa pasien yang mau dirawat di RSPP Betun tidak dilarang, tapi bagi pejabat yang mau beraktivitas di kantor Bupati akan ditutup akses jalan dan bangunannya. Kapolres Melaka AKBP Rudi Junus Jacob Ledo SH Sik kepada Pos Kupang mengatakan bahwa aksi penyegelan itu benar dilakukan oleh warga atau tuan tanah. Demikian Nila. Baik, terima kasih Nofri Laika, wartawan Pos Kupang, yang mana Saudara diketahui bahwa penyegelan masih terus dilakukan namun kondisinya sudah mulai kondusif. Terima kasih Nofri atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Kami masih akan kembali seusai jeda, Saudara tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan?
Anda kembali menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda, Saudara. Belasan bangunan liar yang berdiri di atas lahan milik pemerintah Kota Pangkal Pinang di kawasan Pantai Pasir Padi dibongkar petugas gabungan pada Jumat 1 April siang. Petugas gabungan dari TNI Polri, Satuan Polisi Petugas gabungan dari TNI Polri, Satuan Polisi Pamung Praja, Pemadam Kebakaran, hingga Dinas Perhubungan, Saudara, saling bahu-membahu mengeluarkan barang-barang milik warga yang berada di dalam 16 bangunan di tempat tersebut. Sebelum nantinya dirataikan menggunakan 1 unit alat berat jenis ekskavator, belasan bangunan tersebut diketahui melanggar peraturan daerah atau Perda nomor 7 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan juga ketentraman masyarakat dengan berdiri di atas aset atau lahan pemerintah. Cepi Marlianto, wartawan Bangka Pos, sudah siap dengan laporannya di sebelah sana untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya. Cepi, selamat siang. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang, Kanila. Memang benar, kemarin tepatnya pemerintah Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, melakukan eksekusi ataupun pembongkaran terhadap 16 bangunan yang ada di kawasan destinasi wisata Pasir Padi, Kota Pangkal Pinang. Eksekusi pembongkaran 16 bangunan yang berdiri di atas lahan milik pemerintah Kota Pangkal Pinang di destinasi wisata tersebut memang sempat diwarnai dengan isak tangis dari 16 pemilik bangunan yang pada hari Jumat 1 April 2022 kemarin dilakukan pembongkaran oleh tim gabungan yang terdiri dari TNI Polri, kemudian Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran hingga Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang. Di mana saat itu petugas gabungan sendiri datang menggunakan 2 unit bus, 1 truk dan 6 kendaraan minibus, di mana pada saat kedatangan itu juga tangis masyarakat di kawasan tersebut ketika pecah, di mana terutama pemilik bangunan yang merupakan mayoritas merupakan janda dan ibu-ibu, di mana mereka tidak kuasa menahan tangisannya. Bahkan 1 orang di antaranya sampai hingga berguling-guling di atas tanah ketika mengetahui 1 unit alat berat telah datang di lokasi pembongkaran ataupun eksekusi pembongkaran 16 bangunan tersebut. Seperti yang diungkapkan Rita, 1 dari 16 pemilik warung tersebut, di mana dirinya memang sampai saat ini juga hanya bisa pasrah, di mana memang sebelumnya kawasan para pedagang sendiri memang tidak pernah melawan dari keputusan yang telah dibuat pemerintah, di mana memang pemerintah Kota Pangkal Pinang telah memberikan surat peringatan dari tanggal 22 Maret kemarin hingga tanggal 31 Maret 2022 kemarin. Bahkan hingga eksekusi kemarin
pada para pedagang sendiri cukup kooperatif, di mana mereka tidak melakukan perlawanan. Akan tetapi para pedagang sendiri mendesak akan adanya kepedulian dari pemerintah kota, di mana memang sampai saat ini ada beberapa warga dari pemilik 16 bangunan tersebut belum mengetahui akan tinggal di mana setelah dilatakannya 16 bangunan pada Jumat 1 April 2022 kemarin, di mana memang berdasarkan keterangan dari beberapa warga setempat, memang warga sendiri sudah menempati kawasan tersebut puluhan tahun yang lalu. Bahkan beberapa tahun yang lalu beberapa pedagang sempat dikenakan biaya sewa mulai dari 400 hingga 1.200.000 rupiah per tahunnya. Akan tetapi sejak sekitar 2 tahun terakhir, uang ataupun pembayaran uang sewa tersebut dihentikan oleh pemerintah Kota Pangkal Pinang, di mana memang seperti yang diketahui perjanjian sewa menyewa di atas lahan milik pemerintah tersebut telah berakhir pada tahun 2015 yang lalu, di mana pemerintah Kota Pangkal Pinang sendiri melakukan pembongkaran di kawasan tersebut. Memang rencananya kawasan destinasi wisata tersebut akan digunakan ditata ulang dan digunakan menjadi sentra kuliner di satu-satunya destinasi wisata khususnya pantai yang ada di Kota Pangkal Pinang, di mana berdasarkan keterangan dari Kepala Satuan Polisi dan Pamung Praja serta Pemadam Kebakaran Kota Pangkal Pinang, Efran, mengatakan pembongkaran 16 bangunan tersebut merupakan tindak lanjut dari pemerintah kota, di mana belasan bangunan tersebut memang sudah jelas melanggar peraturan daerah nomor 7 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan berdiri di atas lahan milik pemerintah, di mana pemerintah sendiri mengklaim sebelumnya telah sebelum melakukan eksekusi memang telah melakukan sosialisasi sejak 3 tahun yang lalu, bahkan sampai pelaksanaan penertiban ataupun eksekusi yang dilakukan kemarin, pemerintah sendiri telah sesuai prosedur, di mana memang telah memberikan surat peringatan bahkan di pemberitahuan sebelum dilakukan eksekusi pembongkaran pada Jumat kemarin. Mulai dari tindakan persuasif hingga sosialisasi juga sudah dilakukan pemerintah, di mana memang dari dinas terkait seperti dinas pariwisata juga sudah melayangkan surat peringatan sekitar tahun 2017 yang lalu. Namun sejak itu para warga sendiri tidak mengindahkan ataupun tidak menaati dari surat teguran yang dilayangkan oleh pemerintah Kota Pangkal Pinang. Sementara itu perihal beberapa tuntutan dari para pedagang sendiri, di mana mereka menuntut adanya kompensasi ataupun uang ganti rugi, ditegaskan pemerintah sendiri memang pemerintah tidak dapat memberikan uang ganti rugi tersebut, di mana hal itu tentunya menyalahi peraturan perundang-undangan, di mana sudah jelas 16 bangunan tersebut berdiri di atas lahan milik pemerintah Kota Pangkal Pinang. Oleh sebab itu pemerintah sendiri tidak akan memberikan uang ganti rugi atas pembongkaran bangunan tersebut, di mana seperti yang diketahui memang pembangunan 16 tersebut dilakukan masyarakat sekitar pada puluhan tahun lalu setelah adanya instruksi dari pemerintah Kota Pangkal Pinang yang memperbolehkan masyarakat untuk mendirikan bangunan sementara di atas lahan milik pemerintah Kota Pangkal Pinang tersebut. Dengan adanya eksekusi atau pembongkaran pada Jumat kemarin, pemerintah sendiri menegaskan setelah dilakukan pembongkaran tersebut, apabila masih ada pedagang yang nekat mendirikan bangunan tersebut di atas lahan tersebut, pihaknya sendiri tidak akan segan-segan untuk mengambil tindakan tegas seperti melakukan pembongkaran secara paksa kembali, bahkan menyeret para pedagang untuk ke ranah hukum sendiri. Begitu rekan Nila. Baik, terima kasih banyak Capi Marlianto, wartawan Bangka Pos, atas informasi Anda. Saudara, Capi juga telah menghimpun wawancara dengan Kasatpol PP dan Damkar Pangkal Pinang Yandi Afran dan juga pengakuan dari warga. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Kegiatan pengosongan dan pembongkaran yang kita lakukan hari ini merupakan tindak lanjut dari apa yang telah kita rencanakan dan kita laksanakan sesuai dengan mekanisme dan aturan. Jadi ada 16 bangunan yang berdiri di lahan ataupun aset pemerintah Kota Pangkal Pinang. Upaya mediasi, koordinasi, sosialisasi sudah kita lakukan mungkin lebih dari 2 tahun. Pada dari dinas terkait juga pariwisata sudah pernah melayangkan surat teguran
dan akhirnya dalam hal ini melalui mekanisme dan sesuai aturannya, setelah terakhir rapat dengan tim pengamanan aset diambil alih oleh Satuan Polisi Pamong Praja, kami sudah melaksanakan mekanisme surat peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan ketiga. Pemberitahuan untuk hari ini juga dilaksanakan eksekusi juga kita lakukan. Seluruh kegiatan hari ini sudah sesuai dengan aturan. Secara aturan itu tidak memungkinkan bahwa itu sama sekali tidak dibenarkan secara aturan untuk mengganti kontestasi atau apapun. Yang kedua, bangunan ini memang berdiri di atas pemerintah aset pemerintah Kota Pangkal Pinang. Masa kita membayar ganti rugi kepada yang mungkin ke tanah kita sendiri ataupun tanah pemerintah Kota Pangkal Pinang, kan nggak mungkin kita tertibkan, tidak ada aktivitas, karena kan rencana ke depan dinas terkait akan melakukan ini kan, pengelolaan ataupun bagaimana seperti itu. Kami sebagai eksekutor saja. Kami tidak ada perlawanan, Pak. Silakan. Lebih dibangun, lebih bagus, kami lebih ingin. Cuma rangkullah kami ini, biar kami pajak berjual. Kami koni jando Pak anak 7. Macam mana kalau pemerintah dia ngerangkul kami? Dari mana kami ini makan? Kami inilah tua, anak nih Pak kecil-kecil lagi Pak. Nih, kami bangun rumah tuh Pak, jual rumah, jual motor, kredit bank, bangun rumah dari dasar Pak, dari pertama tuh bangun, dari lagi Pak Wali kita almarhum Pak Zul. Upaya ganti rugi dari pemerintah. Tidak deh. Tidak tahu bakal tinggal di mana. Itulah kami nak minta Pak Wali Kota rangkullah kami ini. Macam mana kami ke depan. Kejaksaan Tinggi atau Kejati Kalimantan Timur, Saudara, menangkap 1 orang buronan terkait kasus tindak pidana korupsi, pengadaan tanah, dan pelaksanaan pembangunan pelabuhan penyamukan di Kabupaten Kutai Timur, Kaltim. Pada Jumat 1 April malam, tim menangkap buronan Kejaksaan Agung dan Kejati Kaltim yang sebelumnya menjadi buronan. Terpidana bernama Herlian Syah yang berstatus merupakan PNS, pejabat pelaksana teknis kegiatan pengadaan tanah untuk pelaksanaan pembangunan pelabuhan penyamukan yang ada di Kabupaten Kutim tahun 2011 lalu. Rentetan kasus korupsi yang menjerat terpidana Herlian Syah pada kegiatan pengadaan tanah sarana umum dermaga pembebasan tanah untuk lokasi pelabuhan penyamukan Kabupaten Kutim, yaitu dengan membayarkan ganti rugi pembebasan lahan untuk pelabuhan umum di Penyamukan pada tahun 2011 atau tahap 1 tidak sebagaimana mestinya atau tidak sesuai peruntukan di mana ditemukan kerugian negara. Informasi selengkapnya Muhammad Fairusani, wartawan Tribun Kaltim, sudah siap dengan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Fairus, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Nila. Selamat siang Tribuners. Untuk 1 orang buronan yang ditangkap oleh tim tangkap buronan Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, tepatnya pada Jumat malam, menangkap seorang pejabat pelaksana teknis kegiatan pengadaan tanah untuk pelaksanaan pembangunan pelabuhan penyamukan yang ada di Kabupaten Kutim tahun 2011 lalu. Kasus ini sendiri untuk diketahui sudah bergulir di pengadilan dan terdakwa Herliansyah pun sudah diputus oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Tipikor Kota Samarinda dan telah dilakukan untuk perintah penahanan. Namun Herliansyah sendiri diketahui malah tidak memenuhi panggilan daripada tim dari Kejaksaan Tinggi Kaltim yang mana pada 2019 lalu sudah harusnya memenuhi panggilan tersebut. Nah, tidak ditemukannya saudara Herliansyah selaku terpidana membuat Mahkamah Agung yang sudah menetapkan putusan secara ingkrah, yakni putusan Mahkamah nomor 2175K/Pitus/2019 dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah untuk saudara Herliansyah. Namun sejak ada putusan tersebut, Herliansyah tidak ditemukan di Kabupaten Kutai Timur. Nah, akhirnya ditetapkanlah oleh Kejari Kutim daftar pencarian orang.
Herliansyah diketahui keberadaannya di kota Samarinda pada Jumat 1 April malam lalu, yang akhirnya tim tangkap buronan atau tim tabur sendiri gabungan dari Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur melakukan pemantauan sebelum akhirnya dilakukan penangkapan dan penahanan atau akan dilakukan eksekusi oleh tim dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Nah, untuk diketahui lokasi sendiri ditangkapnya Herliansyah berada di kota Samarinda, tepatnya di Jalan Tegukur, yang tadi malam langsung dilakukan penahanan dan dibawa ke kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Begitu rekan Nila. Oke, terima kasih Fairuz melaporkan saudara terkait penangkapan yang dilakukan Kejagung dan juga Kejati Kaltim untuk buronan kasus korupsi di Samarinda. Selamat bertugas kembali Fairuz. Kita lanjutkan saudara ke informasi selanjutnya. Kenaikan harga Pertamax menjadi 12.750 per liter membuat banyak pengendara di Lampung beralih ke Pertalite. Namun ada juga pengendara seperti ojek online yang terpaksa mengoplos BBM motornya antara Pertamax dan juga Pertalite agar tetap bisa menarik penumpang. Pasalnya jika mengisi BBM hanya dengan Pertamax, pengeluaran menjadi lebih membengkak. Informasi lebih lengkapnya, saudara, ada Bayu Saputra, wartawan Tribun Lampung yang sudah siap dengan laporan lengkapnya untuk Anda. Bayu Saputra, silakan dengan laporan Anda. Bagaimana dampak yang dirasakan oleh sejumlah warga di sana terkait kenaikan harga Pertamax ini? Oke, terima kasih rekan Nila dan Tribuners. Untuk di Bandar Lampung, kenaikan harga BBM menjadi 12.750 dari harga 9.200 pada kemarin. Perlu diketahui bahwasannya banyak masyarakat di Bandar Lampung sangat mengeluhkan karena kenaikan harga BBM yang cukup tinggi. Kemudian dampak dari itu juga salah satunya pengendara ataupun ojek online yang sering menggunakan Pertamax, yaitu Saudara Ahmad, mengatakan bahwasannya dia sangat keberatan dengan kenaikan harga Pertamax yang cukup drastis menjadi kenaikan 3.350-an tersebut. Diungkapkan Ahmad bahwasannya saat di wawancara Tribun Lampung, yang bersangkutan harus terpaksa mengoplos bahan bakar tersebut untuk bisa digunakan, yakni antara Pertamax dan Pertalite. Biasa kalau dia mengisi setiap hari 30.000 untuk Pertamax sudah cukup untuk berputar di Bandar Lampung untuk mencari pelanggannya. Namun pada saat ini 30.000 itu tidak cukup, sehingga akhirnya Ahmad, salah satu pengendara ojek online, mengoplos kendaraannya dari 30 menjadi ditambah lagi dengan Pertalite 15.000, sehingga membuat kendaraan tersebut menurutnya walaupun dioplos tidak apa-apa, yang penting dia bisa narik, karena walaupun takut mesinnya rusak, tetap saja dia harus menggunakan BBM tersebut. Kemudian ditambahkan oleh Kepala Biro Perekonomian Provinsi Lampung, Ibu Emilia Kusumawati, bahwasannya Pertamax bukanlah harga produk BBM yang disubsidi oleh pemerintah. Kenaikan harga BBM Pertamax ini juga memang dipicu oleh semakin beratnya beban keuangan Pertamina. Akibat tingginya harga minyak dunia dan Pertamina harus menanggung selisih antara pasar dan harga jual. Kemudian ketentuan harga minyak dinaikkan tersebut, turun harga BBM itu kewenangan dari pemerintah pusat. Ditambahkan oleh PLT Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung, Bapak Heri Sadli, bahwasannya terkait kenaikan harga BBM tersebut, Pemprov terus memantau dengan harapan dipantau ini agar tepat sasaran, karena ini dampak kenaikan ini minyak dunia yang mengakibatkan kenaikan juga pada harga BBM. Begitu rekan Nila dan Tribuners. Oke, terima kasih banyak Bayu Saputra, wartawan Tribun Lampung, atas informasi Anda. Bayu juga telah menghimpun wawancara saudara dengan driver ojek online yakni Ahmad dan juga seorang pengendara sepeda motor Angga. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Beratan banget mas, biasanya saya 30.000 penuh mas pertama. Sekarang saya campur.
Apa? Sekarang saya ngisi campur. Oh, dicampur, sengaja dipakai campur. 20, sisanya pertalite karena kan nggak penuh kalau 30.000 kalau pertama saja semenjak naik tadi pagi kan. Saya juga kaget Mas. Biasanya 30 full tuh, buat sehari cukup. Hari ini saya isi 30, masih banyak. Oh, gitu. Jadi saya total tadi pagi 328, ini 15.000 saya pertalite. Itu hampir sekitar 50 ribuan ya Mas ya? Iya. Kena ininya, pengisian. Sama penghasilan gitu kan. Biasanya kalau setiap hari ngisi berapa Mas? Kalau saya sebelum naik itu 30.000 itu full lagi. Pagi ngisi 30, besok pagi 30 lagi, udah full lagi. Oh, artinya 30.000 itu sehari lah ya, untuk muter-muter Bandar Lampung ya Mas ya. Tapi sekarang ini lebih ya Mas. Nah, dengan adanya apa namanya dicampur itu nggak ngerusak motor Mas? Sebenarnya iya, cuman gimana lagi? Kalau kita duitnya nggak kebagi kan? Jadi buat rumah kan istilahnya, buat kita di jalan. Ya, terpaksa ya Mas ya, harus dicampur ya Mas. Keberatan gitu. Nah, harapannya Mas kepada pemerintah seperti apa Mas? Ya, harapannya ya dinormalin kayak dulu lagi lah. Karena kasihan kayak kami masyarakat kecil kan. Iya, katanya tadi malam ya. Kenaikan mencapai 12.750 ya. Nah, tanggapan kita Mas sebagai pengguna ataupun sebagai pemakai Pertamax seperti apa sih Mas dengan kenaikan harga ini Mas? Ya, keberatan lah kita kan. Yang kuat Mas, yang kuat. Ya? Yang kuat. Oh iya, kita keberatan karena kan nggak sesuai dengan pendapatan kita sehari-hari. Kita yang kayak ojek segala macamnya kan. Iya, keberatan lah. Ya. Oke, harapannya apa Mas pada pemerintah Mas? Ya, harapannya disesuaikan dengan pendapatan masyarakat sih sebenarnya. Jadi menurutnya Mas 12.750 itu emang sangat memberatkan lah ya? Ya, memberatkan. Untuk kita yang di jalan ya memberatkan sekali karena akomodasi sehari-hari kan kita. Sementara itu, saudara, warga khususnya di Ibu Kota Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan, yakni di Kelurahan Muara Rupit dan sekitarnya terpaksa membeli BBM jenis Pertamax yang harganya mahal pasca baru saja naik per 1 April kemarin. Pasalnya, BBM jenis Pertalite yang biasa tersedia di SPBU di wilayah mereka kini sering mengalami kekosongan. Sementara BBM jenis premium yang relatif lebih murah dari Pertamax dan juga Pertalite kini sudah tak tersedia lagi di SPBU. Warga merasa keberatan dengan kenaikan harga Pertamax terlebih di saat Pertalite sering kosong. Informasi selengkapnya terkait langkanya Pertalite dan juga mahalnya harga Pertamax ini, saudara, akan dilaporkan Rahmat Aizullah, wartawan Tribun Sumsel di sana. Halo Rahmat, selamat siang. Silakan dengan laporan Anda. Selamat siang Lila dan Tribuners, dapat kami laporkan dari Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Warga khususnya di ibu kota Kabupaten Musirawas Utara, yaitu di Kelurahan Muara Rupit dan sekitarnya, memang mengeluhkan dengan naiknya harga Pertamax di harga sekarang di 12.750 rupiah per liter dari harga sebelumnya 9.200 rupiah per liter. Keluhan warga ini diperparah setelah di beberapa SPBU, terutama di SPBU di wilayah ibu kota kabupaten, sering mengalami kekosongan untuk BBM jenis Pertalite. Jadi masyarakat mau tidak mau terpaksa membeli BBM jenis Pertamax karena untuk jenis BBM bensin jenis lainnya itu tidak tersedia di SPBU Rupit khususnya. Sementara BBM jenis premium yang sebelumnya tersedia dengan harga yang lebih murah dibandingkan Pertamax dan Pertalite, sekarang tidak ada lagi tersedia di SPBU Rupit. Menurut keterangan pengawas dari SPBU Rupit, Hamka menjelaskan bahwa memang untuk BBM jenis premium di SPBU Rupit ini sudah tidak tersedia lagi sejak tahun 2017 lalu, sehingga mereka sekarang menjual BBM jenis Pertamax dan Pertalite. Menurut Hamka, sering kosongnya Pertalite di SPBU Rupit ini dikarenakan penyebabnya karena ada kendala jadwal BBM jenis Pertalite yang masuk ke SPBU Rupit. Menurut Hamka,
dalam 1 minggu BBM jenis Pertalite yang masuk ke SPBU Rupit ini sebanyak 3 kali dalam kurun waktu 1 minggu dengan kuota yang mereka terima sebanyak 8 ton. Jadi dijelaskan oleh Hamka, BBM atau maksud saya kuota yang diterima oleh SPBU Rupit ini sebanyak 8 ton ini bisa habis dalam waktu 8 jam. Jadi ketika BBM jenis Pertalite masuk ke SPBU dibuka pada pagi hari, kemudian setelah 8 jam kemudian Pertalite ini akan habis, dan kemudian besoknya tidak lagi masuk ke SPBU, kemungkinan lusa atau beberapa hari kemudian baru masuk lagi, sehingga BBM jenis Pertalite di SPBU Rupit ini mengalami kekosongan, dan ini dikeluhkan oleh warga seiring dengan harga Pertamax yang mengalami kenaikan dari tanggal 1 April tahun 2022 kemarin. Meskipun harga Pertalite saat ini terjadi penurunan dari harga sebelumnya Rp7.850 per liter, dan kini turun Rp200 per liter menjadi Rp7.650 per liter. Demikian, inilah. Oke, terima kasih Rahmat Aizullah, wartawan Tribun Sumsel atas informasi Anda, Saudara. Dan Rahmat juga menghimpun wawancara dengan seorang warga yang juga ikut terdampak adanya kenaikan Pertamax ini. Berikut liputannya untuk Anda. Tanggapan kami kan selaku tukang ojek masuk berat gitu kan. Kalau bisa pemerintah itu balik ke normal biasa. Kalau bisa. Di SPBU ini Pertalite ada nggak, Pak? Pertalite ada dia nih. sekarang kosong. Kosong, Pak. Jadi mau tidak mau harus beli Pertamax, Pak. Jadi mau tidak mau harus beli Pertamax ya? Mau tak mau. Kalau Pertalite lari ke Pertalite jadi. Beragam informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda selesai jeda, Saudara, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan
tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Ibu Ngombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke. Masih bersama dengan saya Nila Irda, Anda kembali menyaksikan live update saudara. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Orang tua dari seorang siswa di Belitung Timur tak bisa menahan tangis mendapati sang anak menjadi korban pelecehan seksual di sekolah. Mirisnya, tindak pelecehan itu dilakukan oleh satpam di sekolah tersebut. Pelaku diduga bernama RB yang telah mencabuli beberapa siswi di sekolah SD Kelapa Kampit Belitung. Juniarti, seorang dari orang tua korban, mengaku sedih dan kecewa sang anak mendapatkan tindak pelecehan tersebut. Informasi lebih lengkapnya terkait dugaan adanya tindak pelecehan di sekolah ini, saudara, wartawan Pos Belitung Brian Bimantoro di sana siap dengan informasi lebih lengkapnya. Brian, selamat siang, silakan dengan laporan Anda. Selamat siang Nila, rekan studio dan seluruh sahabat Tribuners dimanapun Anda berada. Bisa saya laporkan bahwa telah terjadi tindakan yang diduga pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh seorang satpam di SD negeri, di salah satu SD negeri di Kelapa Kampit, Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tindakan asusila ini diungkapkan oleh Kepala Lembaga Perlindungan Anak Belitung Timur, Imelda Andayani. Dia sendiri mendapatkan laporan tersebut dari salah satu ibu korban yang mengatakan bahwa anaknya dipegang oleh satpam sekolah tersebut di area sensitifnya. Kemudian dari cerita anak korban sendiri, waktu saat itu dia sedang diperiksa suhunya ketika masuk gerbang sekolah. Saat itu tiba-tiba pelaku diduga pelaku yang berinisial RB berusia 65 tahun memegang area sensitif dari korban saat pelaku saat satpam tersebut memeriksa suhu dari salah satu siswi tersebut. Kemudian siswi itu menangis lalu lalu pergi ke ruang guru, dan di situ guru di sekolah tersebut menanyakan kepada siswa yang lain apakah mendapatkan perlakuan yang sama dari satpam tersebut. Ternyata setelah ditanyai oleh guru tersebut, sebanyak 14 siswi mengaku telah diperlakukan tidak senonoh atau di seksual oleh satpam tersebut. Kemudian Mila dan Tribuners, untuk satpam tersebut saat ini sendiri sudah diberhentikan oleh pihak sekolah dan sudah diberhentikan oleh pihak sekolah. Pihak sekolah sendiri, kepala sekolah SD tersebut bernama Jemai mengatakan bahwa
kejadian tersebut terjadi sekitar tanggal 11 Februari 2022 yang lalu. Kemudian pihak sekolah mempertemukan orang tua korban dengan pelaku, dan di sana pelaku mengatakan bahwa motifnya adalah untuk bercanda saja, Mei dan Tribuners. Nah, kemarin dan dari pertemuan itu akhirnya sekolah memberhentikan satpam tersebut. Namun ternyata tidak sampai di situ. Kemarin hari Jumat 1 April 2022 dilakukan kembali pertemuan antara orang tua korban dan juga pihak sekolah yang dihadiri juga oleh Kepala Dinas Pendidikan Belitung Timur Sarjano, Camat Kelapa Kampit Syahril, Babin Kamtibmas, dan pihak-pihak terkait lainnya. Di dalam pertemuan itu para orang tua diminta untuk menandatangani surat perdamaian yang menyatakan bahwa telah memaafkan pelaku, diduga pelaku yaitu RB berusia 65 tahun yang merupakan mantan satpam sekolah tersebut. Namun ada satu ibu korbannya tidak terima dan tidak mau menandatangani surat perdamaian tersebut. Dia bernama JN, dia mengaku masih marah dan tidak terima anaknya dilecehkan secara seksual oleh RB. Karena itu dia tidak ingin menandatangani surat perdamaian tersebut. Pihak sekolah sendiri, kepala sekolah dari SD tersebut, Pak Jamiai, mengatakan bahwa surat perdamaian ini bukan sebagai pemutus permasalahan pelecehan seksual yang terjadi di sekolahnya. Dia mengatakan bahwa surat perdamaian itu hanya untuk meringankan hukuman dari pelaku karena usia pelaku sendiri yang sudah 65 tahun. Dan pihak sekolah sendiri ketika ditanyai kenapa tidak langsung melapor ke kepolisian, mengatakan bahwa itu adalah karena ketidaktahuan dan kurangnya pengetahuan dari pihak sekolah mengenai penyelesaian kasus yang terkait dengan perlindungan anak. Kemudian Posbelitung.co juga sempat mewawancarai Kepala Kasarreskrim Polres Belitung Timur, Mei dan Tribuners. Di sana di AKP Rais Muin mengatakan bahwa pihaknya sudah mendapatkan informasi tersebut dan informasi pelecehan seksual terhadap 14 siswi SD tersebut, dan saat ini masih akan ditindaklanjuti karena dia sampai sekarang belum ada pihak yang melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian. Beberapa waktu lalu memang sempat RB diduga pelaku sudah sudah datang ke Polres Belitung Timur, namun dipulangkan kembali karena belum ada laporan tersebut. Hingga saat ini juga kemarin dalam pertemuan bersama orang tua, salah satu ibu korban sempat menitikkan air mata karena tidak terima dengan surat perdamaian yang diinisiasi oleh pihak sekolah. Dari Kelapa Kampit, Belitung Timur, Brandi Mantoro, wartawan Pos Belitung melaporkan. Kembali ke studio, Mei. Terima kasih Brian Primantoro, wartawan Pos Belitung melaporkan terkait dugaan tindak pelecehan seksual saudara yang melibatkan seorang satpam di sekolah. Informasi lebih lengkapnya juga telah terhimpun wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Belitung Timur Sarjano dan juga Camat Kelapa Kampit Syahril. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Nah, semenjak awal-awal kejadian, cuma kelihatannya bukan tidak mau melaporkan, tapi silakan kita membahas kita jauh kampung kan musyawarah itu kan lebih bagus. Apalagi kan memang ya seorang tua kan gitu kan dengan anak-anak di sini yang aktivitas memang tiap hari seperti itu beliau kan. Nah cuma mungkin baru terbongkarnya ya segala sesuatu itu kan pasti ada akhir dari perbuatan yang pada prinsipnya di awal mungkin dianggap biasa kan gitu ya. Nah, tapi kan ya kadang-kadang nggak tahu anak nangis atau melapor orang tua, sehingga orang tua kan harus mengambil satu tindakan untuk memproses permasalahan. Mungkin lebih intinya ke depan kasus-kasus seperti ini jangan terjadi gitu. Iya, makanya tadi sedih dalam aku kapasitas sebagai pimpinan kecamatan bahwa Kampit ini kan termasuk angka kekerasan terhadap anak ataupun pelanggaran hukum ya oleh anak itu kan termasuk lumayan tinggi, baik sebagai subjek ataupun objeknya kan gitu intinya. Ya kalau ini kan objek ya, tapi karena jumlah muridnya kan sudah terlalu banyak. Kalau dilihat hanya satu kelas murid di sini hanya berapa kan gitu kan, sehingga sudah ada 14 orang sebagai korban, ini kan luar biasa.
Ya, jadi kita sebenarnya ingin mengetahui kronologis yang sebenarnya, gitu. Apa kejadian yang sebenarnya, ya nggak? Apa ininya, gitu. Tadi udah kita dengarkan sendiri ya, kejadiannya itu waktu itu lebih kurang 1,5 bulan yang lalu ya, atau 11 itu kan. Kemudian tanggal 14-nya itu ketahuan, kemudian ada tindakan dari kepala sekolah sampai pada pemberhentian kepada yang bersangkutan, gitu kan. Artinya sebenarnya dari pihak sekolah itu sudah ada perhatian ke situ. Enak. Tinggal karena ini kalau kasus hukum ini kan yang bertanggung jawab adalah pelakunya, gitu ya. Untuk itu ya kami dari ini prinsipnya mendukung untuk pendekatan hukum ya agar jangan sampai pelecehan ini terjadi di dunia pendidikan kita. Ya. Jadi kami menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada pihak yang berwajib untuk memproses setuntas-tuntasnya. Ya, gitu ya. Ya, itu aja. Untuk evaluasi sendiri Pak, untuk sekolah yang bersangkutan sendiri seperti apa Pak nanti ke depannya? Ya kita akan selalu nanti kita akan kerjasama dengan KPI yang perlindungan anak ya. KPI. Itu ada satu lagi itu yang ada LPA itu perlindungan anak. Kita akan koordinasi untuk memantau perkembangan anak-anak kita yang menjadi korban itu, bagaimana kondisi psikologis berikutnya kan. Nah, nanti tadi kan sebenarnya sudah ada tindakan pada tanggal 13 itu sudah dipanggil dari 14 Februari Maret kemarin sudah ada panggil untuk mereka dari LPA sama KPI itu sudah sudah datang ke kita juga, gitu ya, datang ke SD ini untuk melakukan evaluasi itu. Jadi ini akan tetap kita pantau selanjutnya, jangan sampai mempengaruhi psikologi anak kita supaya tidak terganggu dalam pembelajarannya. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Beberapa waktu lalu, anggota Satreskrim Polres Bangka Tengah berhasil menggeruduk 2 pabrik minuman keras yang berada di Desa Kayu Besi, Kecamatan Namang, Bangka Tengah. Kapolres Bangka Tengah AKBP Muhrisya Mustario mengatakan, penggerebekan 2 pabrik miras tersebut terjadi pada 21 Maret lalu dan berhasil menangkap setidaknya 2 orang tersangka. Melalui penangkapan tersebut, pihak kepolisian berhasil menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 12 ember ukuran 80 liter yang berisi fermentasi nasi, ragi, dan juga gula. Informasi lebih lengkapnya sudah ada Arya Bima Mahendra, wartawan Bangka Pos, yang sudah siap dengan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang Arya, silahkan dengan laporan Anda. Ya, baik, terima kasih rekan Nila dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Pertama-tama perlu saya sampaikan bahwa memang benar beberapa waktu lalu anggota Satuan Reserse dan Kriminal Polres Bangka Tengah telah berhasil menggeruduk 2 pabrik minuman keras ataupun miras ilegal yang berada di Desa Kayu Besi, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Melalui konferensi pers Operasi Pekat Menubing tahun 2022 yang dilaksanakan pada hari Jumat kemarin, 1 April 2022, Kapolres Bangka Tengah, AKBP Muhammad Risa Mustario mengatakan penggerebekan 2 pabrik miras tersebut terjadi pada tanggal 21 Maret lalu dan berhasil menangkap 2 orang tersangka atas nama Yanto alias Asen berumur 38 tahun dan Ci Senkong alias Akong berumur 61 tahun. Penangkapan pertama dilakukan terhadap Yanto yang memang sudah menjadi target operasi ataupun TO dari Satreskrim Polres Bangka Tengah. Ia menuturkan penangkapan Yanto bermula terjadi sekitar pukul 13.00 WIB tanggal 21 Maret melalui laporan dari warga setempat. Saat digerebek polisi, tidak ditemukan adanya kegiatan produksi miras yang sedang berlangsung. Namun diketahui bahwa pabrik miras milik Yanto tersebut memang tidak memiliki surat izin dari pihak berwenang ataupun bisa dinyatakan ilegal. Melalui penangkapan itu, pihaknya berhasil menyita barang bukti ataupun BB berupa 12 ember berukuran 80 liter yang berisi fermentasi nasi, ragi, dan gula yang memang dijadikan untuk bahan baku pembuatan miras. Selanjutnya ada juga 6 jerigen plastik ukuran 18 liter yang berisi miras jenis arak, serta peralatan membuat miras seperti corong, sekop, kuali, dan lain sebagainya. Selanjutnya beberapa menit berselang dilakukan juga penangkapan masih di desa yang sama, yakni Desa Kayu Besi, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah, yang mana penangkapan kedua ini dilakukan terhadap Ci Senkong alias Akong berumur 61 tahun, yang kala itu sedang melakukan produksi atau melakukan aktivitas penyulingan miras di gudang ataupun di rumah produksi miliknya.
Nah, dikatakan oleh Kapolres Bangka Tengah, AKP Risa menyebutkan bahwa untuk Akong ini sendiri sebenarnya bukan target operasi ataupun TU, tapi setelah mendapatkan laporan dan informasi dari informan, diketahui bahwa memang pabrik miras milik Akong tersebut memang benar-benar pabrik miras yang bersifat ilegal. Untuk itu, pihaknya juga berhasil mengamankan 14 ember berukuran 80 liter berisi fermentasi nasi, ragi, dan gula, serta 8 jerigen ukuran 8 liter berisi arak serta jumlah alat produksi. Nah, untuk itu, berdasarkan hasil penggebrakan 2 pabrik miras ilegal tersebut, Polres Bangka Tengah berhasil menyita ratusan barang bukti ya berupa fermentasi nasi, arak, dan ragi tersebut, dan ratusan liter minuman keras berjenis arak. Selanjutnya pada hari kemarin, Jumat 1 April 2022, anggota Polres Bangka Tengah langsung memusnahkan barang bukti tersebut dengan cara dibuang, dan diketahui atas kejadian tersebut, kedua pelaku dikenai pasal 140 dan pasal 142 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 4 miliar. AKBP Kapolres Bangka Tengah AKBP Muhammad Risa Musario menghimbau dengan adanya penangkapan ataupun penggerbekan 2 pabrik miras ilegal ini, diharapkan nantinya pelaksanaan ibadah suci Ramadan pada esok hari akan berjalan lebih kondusif, tentram, dan aman sehingga tidak mengganggu ibadah puasa masyarakat ataupun umat muslim. Seperti itu, rekan Nila. Arya Bima Mahendra, wartawan Bangka Pos melaporkan. Saudara, terima kasih Arya atas informasi Anda. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Polsek Kawasan Pelabuhan Samudra atau KPS Bitung berhasil menggagalkan dugaan human trafficking di Pelabuhan Feri PT ASDP Indonesia Persero di Pateten, Kota Bitung. Menurut Kapolsek KPS Bitung, Ibtu Mutia Kansa, pengungkapan tersebut dilakukan pada Jumat 1 April dini hari. Pihaknya mendatangi lokasi dan mendapati ada 3 orang perempuan dewasa usia 20-an beserta barang bawaannya akan berangkat ke Ternate menggunakan KMP Dalente Wopa. Seorang perempuan yang membawa ketiga perempuan ini diduga sebagai muncikari dan akan mempekerjakan mereka di rumah makan milik sang perempuan. Informasi lebih lengkapnya Christian Wayongkere, wartawan Tribun Manado sudah siap dengan laporannya untuk Anda, Saudara. Christian, selamat siang. Silakan dengan informasi Anda. Selamat siang, Christian. Silakan dengan laporan Anda. Bagaimana hasil pengungkapan kasus dugaan perdagangan manusia ini? Kami masih mencoba menyambungkan dengan wartawan kami dari Tribun Manado. Saudara, untuk sementara kita beralih ke informasi selanjutnya. Seorang gadis muda di Kota Pontianak pada Kamis 31 Maret sore berusaha mengakhiri hidupnya dengan melompat ke Sungai Kapuas dari atas jembatan Kapuas 1. Namun beruntung, di detik-detik terakhir, petugas kepolisian dan Satlantas Polresta Pontianak bergerak cepat untuk bisa mengevakuasi dan menenangkan gadis tersebut. Ditemui di Polresta Pontianak, Ibtu Arifin, Kepala Unit Turjak Wali Satlantas Polresta Pontianak, mengatakan sosok yang menyelamatkan gadis tersebut adalah anggota bernama Bribtu Iswandi, anggota Turga Satlantas Polresta Pontianak. Informasi selengkapnya, Saudara, Ferianto, wartawan Tribun Pontianak, sudah siap dengan informasinya untuk Anda. Halo, selamat siang, Ferianto. Bisa dilaporkan bagaimana kronologis adanya seorang gadis yang berusaha untuk mengakhiri hidup dan kemudian bisa diselamatkan oleh pihak kepolisian? Silahkan. Ya baik, terima kasih Nila. Nah, untuk kejadian ini sendiri itu terjadi pada Jumat 31 Maret 2022 kemarin, yaitu sekitar pukul 16 sore. Nah, pada saat itu sendiri anggota dari Satlantas Polresta Pontianak sedang melakukan pengaturan arus lalu lintas di Simpang 4 Hotel Garuda Pontianak. Nah, itu memang Simpang 4 itu arus lalu lintasnya setiap harinya itu memang cukup padat dan sering terjadi kemacetan. Dan pada sore itu anggota dari Satlantas pun sedang melakukan arus lalu lintas secara manual, pengaturan secara manual seperti biasanya. Dan pada saat itu si gadis ini
itu melintas di Jalan Tanjung Pura tersebut menuju jembatan Kapuas 1. Nah, saat itu juga anggota dari kepolisian Satlantas Polresta Pontianak ini bernama Bribtu Iswandi ini sudah melihat yang bersangkutan itu melintas dengan tidak menggunakan sandal atau bertelanjang alas kaki, kemudian sambil menangis menuju arah jembatan Kapuas 1. Nah, dikarenakan saat itu arus lalu lintas sendiri sedang macet di lokasi tersebut, jadi anggota yang ada saat itu masih fokus untuk melakukan pengaturan arus lalu lintas. Nah, namun tidak lama berselang, pada saat itu anggota kepolisian sendiri menerima laporan dari warga bahwa menyatakan ada seorang wanita yang hendak mengakhiri hidupnya dengan cara meloncat dari atas jembatan Kapuas 1 tersebut, Nila. Nah, mendengar hal itu anggota kepolisian langsung bergegas menuju ke atas jembatan, dan pada saat itu sendiri sebelumnya ada warga yang berusaha untuk menenangkan sang gadis, namun sang gadis itu masih terus meronta, kemudian menolak warga. Nah, pada saat anggota kepolisian ini datang, barulah wanita tersebut itu sudah agak tenang, dan dalam posisinya itu si wanita ini sudah berusaha untuk meloncati pagar pembatas dari jembatan Kapuas 1 ini ya, dan posisinya itu sudah berada di tengah-tengah jembatan, dan memang kalau misalkan sampai terjatuh pun itu langsung tercebur ke Sungai Kapuas. Nah, pada saat itu anggota itu langsung datang menghampiri yang bersangkutan ini dan langsung memeluknya, dan pada saat itu si wanita pun sudah langsung tenang pada saat itu dan mau diajak turun oleh petugas kepolisian ini. Namun pada saat ditanyai apa yang membuat dirinya itu nekat hendak mengakhiri hidupnya, sang wanita ini masih diam saja, tidak ingin menceritakan apapun, hanya menangis pada saat itu. Dan tidak lama berselang dari pihak keluarga sendiri langsung datang ke pos lantas di Jalan Sultan Hamid II tersebut, yang mana pos lantas ini berada tepat di bawah jembatan Kapuas 1, dan menjemput sang wanita yang masih berusia itu berkisar 19 tahun. Dan dari penuturan dari pihak keluarga sendiri, korban ini memiliki masalah keluarga karena baru saja mungkin bertengkar dengan sang paman, mungkin ada kata-kata yang memang tidak membuatnya nyaman sehingga dirinya itu nekat untuk keluar, kemudian berusaha untuk mencoba bunuh diri. Demikianilah. Baik, untuk informasi lebih lengkapnya, Saudara, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Unit Tur Jakwali Satlantas Polresta Pontianak, Ibtu Arifin. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Bawah cepat berlari ke atas karena kita berpikir itu nyawa yang harus diselamatkan. Jadi hanya berusaha berlari secepat mungkin untuk sampai ke TKP. Mungkin sekitaran 5 menit lah kami dari bawah ke atas. Pas merayu dia tuh bang, abang bujuk dia. Saya langsung peluk aja dia. Langsung gitu. Saya peluk, dia langsung diam. Dan saya coba bujuk untuk ikut turun ke bawah, dan alhamdulillah dia ikut. Kebetulan yang pas melintas melihat juga saya. Jadi pas saya pengaturan manual dengan rekan-rekan, saudari MI ini lewat dengan menangis tanpa menggunakan alas kaki. Ditanya lah sama anggota saya, apa penyebabnya itu. Kemudian keluarganya datang, baru kita tahu bahwa penyebabnya karena dia ditegur atau dimarahi oleh pamannya. Keluarga yang pasti masalah apa tidak tahu, tapi setelah ditanya dengan orangnya, dia dimarah sama pamannya, mungkin ada masalah pribadi atau masalah apa, saya kurang tahu. Langsung kita serahkan sama keluarganya yang amankan langsung, karena keluarganya langsung bertanggung jawab, udah Pak kita bawa aja ke rumah, karena memang itu keluarganya langsung dari bibi. Beralih ke informasi selanjutnya, tim buruh sergap atau Busarnaga Polres Pangkal Pinang berhasil mengamankan satu orang muncikari atas nama MD 19 tahun dan juga SM 16 tahun sebagai korban dari prostitusi anak di bawah umur pada Jumat kemarin. Kedua orang tersebut merupakan warga Kota Pangkal Pinang dari informasi yang diterima warga di sebuah hotel di Pangkal Pinang yang kerap dijadikan tempat transaksi prostitusi. Anggota melakukan interogasi yang lebih mendalam, namun akhirnya MD menerima pesanan dari seorang tamu yang membutuhkan layanan seksual di hotel tersebut. Korban mengatakan bahwa ia baru 1 tahun menjadi wanita penghibur laki-laki hidung belang karena desakan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hadi Saputra, wartawan Bangka Pos, sudah bergabung bersama dengan kami, Saudara, dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya terkait adanya kasus prostitusi di bawah umur ini. Halo, selamat siang, Hadi Saputra, silahkan dengan laporan Anda. Selamat siang, Saudara Dea, pemirsa Tribun News. Saya melaporkan bahwa
tim booster guru sergap Naga Polresta Pangkal Pinang berhasil mengamankan dua orang perempuan, yang mana satu orang diduga mucikari atas nama MD 19 tahun dan SM 16 tahun sebagai korban dari prostitusi anak di bawah umur, yang mana kedua orang tersebut merupakan warga Kota Pangkal Pinang. Kasus tersebut berawal dari informasi warga pada hari Senin 21 Maret 2022 yang lalu di salah satu hotel di Kota Pangkal Pinang kerap dijadikan tempat transaksi prostitusi. Mendapat informasi tersebut, pada pukul 22.00 tim Booster Naga yang dipimpin langsung oleh Kanit Booster Naga langsung menuju dan menyelidiki serta pengintaian terhadap lokasi tersebut. Setelah menunggu waktu cukup lama, akhirnya tim Booster Naga melihat mobil yang dicurigai yang berhenti di depan hotel tersebut. Selanjutnya, target yang diamankan saat sedang berada di sebuah kamar saat hendak diamankan, mucikari tersebut berdalih hanya untuk bertemu dengan seseorang usai membeli makanan. Anggota melakukan interogasi yang lebih mendalam, namun akhirnya MD menerima pesanan dari seorang tamu yang membutuhkan layanan seks di hotel tersebut. SM, korban dari MD, mucikari mengatakan baru 1 tahun menjadi wanita penghibur laki-laki penghidup belang lantaran desakan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. SM juga menjelaskan tidak sembarangan menerima tamu untuk dilayani seks karena memasang tarif 1 jutaan sekali kencan. Sementara Kasat Reskrim Polresta Pangkal Pinang, AM Adi Putra, mengungkapkan terkait penangkapan 2 orang pekerja prostitusi di salah satu hotel di Pangkal Pinang. Tim Booster Naga berhasil mengamankan 1 orang mucikari dan 1 orang korban anak di bawah umur di salah satu hotel di kawasan, tepatnya di kawasan Sudirman Dalam. Modus sendiri pelayanan laki-laki hidung belang itu sendiri melalui pesan WhatsApp. Selanjutnya dilakukan uang melalui transfer, yang mana rekening yang telah ditentukan oleh mucikari tersebut. Saat ini MD yang selaku mucikari diamankan Polresta Pangkal Pinang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Diketahui MD menawarkan seorang wanita berinisial SM dengan tarif 1 juta sebagai tanda jadi. MD meminta tanda jadi sebesar 300.000 yang ditransfer kepada seseorang yang berinisial LE melalui rekening salah satu bank swasta di Pangkal Pinang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Saudara Nila. Baik, terima kasih banyak Adi Saputra, wartawan Bangka Pos, atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali, Adi. Kita ke informasi lain, Saudara. Memasuki bulan Ramadan, harga ayam daging di Pasar Segar, Pasar 2 Kota Manado kian naik. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh seorang pedagang ayam ketika ditemui pada Jumat kemarin. Harga ayam per kilo mencapai Rp38.000 dari sebelumnya hanya Rp35.000 saja. Bahkan apabila membeli ayam utuh, harganya bisa mencapai Rp50.000. Informasi lebih lengkapnya, Fisal Mukuan, wartawan Tribun Manado, sudah tersambung bersama dengan kami di sebelah sana, Saudara. Halo, selamat siang, Fistel. Silahkan dengan laporan Anda. Halo, selamat siang, Fistel.
Kami belum bisa terhubung kembali dengan wartawan lapangan kami dari Tribun Manado, Fisal Mukwon. Saudara, kami akan lanjutkan seusai jeda, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya?
Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu tuh kan, pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu tuh kan, pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Anda masih menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda. Saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Memasuki bulan Ramadan, harga ayam di Pasar Segar Pal 2 Kota Manado kini naik. Hal ini sebagaimana disampaikan Melki Siwu, seorang pedagang ayam saat ditemui pada Jumat kemarin. Harga ayam per kilo mencapai Rp38.000 dari sebelumnya hanya Rp35.000 saja. Bahkan apabila membeli ayam utuh, harganya kini bisa mencapai Rp50.000. Informasi lebih lengkapnya, Saudara Fistel Mukuan, wartawan Tribun Manado, sudah siap dengan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Fistel, selamat siang. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang rekan Nila dan Tribuners. Memang dari hasil pantauan kami di Pasar Segar Pal 2 Kota Manado, Sulawesi Utara, di pasar ini adalah salah satu pasar yang besar di Kota Manado. Dan pasar ini hanya dibuka sejak pagi, subuh hingga siang hari. Kalaupun masih ada yang ingin membuka jualannya hanya sampai sore, tidak sampai malam. Dan memang pantauan kami di pagi hari kemarin saat memasuki bulan April, di mana bulan April ini adalah bulan Ramadan. Dan dari pantauan kami memang cukup banyak ayam daging yang tersedia di Pasar Segar ini. Dan satu hari menjelang bulan Ramadan memang sudah naik ini harga ayam. Sebagaimana yang disampaikan oleh pedagang Melki Siwu ini, sebelumnya per kilo dijualnya Rp35.000. Tapi saat ini baru naik hari Kamis, akhir bulan Maret, dan mulai kemarin dijualnya sebelumnya Rp35.000 dan mulai kemarin sudah dijualnya Rp38.000 per kilo, jadi sudah naik Rp3.000. Sedangkan jika masyarakat ingin membeli ayam daging yang utuh itu kurang lebih 50 sampai 50.000 per ekor.
Dan dia memang berjualan setiap hari, ini Melki berjualan memang setiap hari kurang lebih 50 ekor, dan dia memastikan selama bulan Ramadan ini stok ayam daging aman. Dan dari hasil pantauan kami memang di situ ada sekitar 4-5 pedagang yang sedang berjualan ayam daging. Dan sebagaimana informasi yang kami ketahui, memang di Pasar Segar ini kurang lebih 700 hingga 1000 ekor per hari yang masuk di Pasar Segar ini, dan semuanya itu terjual setiap hari. Jadi setiap hari kurang lebih 700 sampai 1000 ekor ayam dijual setiap pagi hingga siang. Demikian rekan Nila. Baik, Sistel Mukuan, wartawan Tribun Manado melaporkan. Saudara, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya juga telah terhimpun wawancara dengan seorang pedagang di sana. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Sesuai maklumat pengurus pusat Muhammadiyah, saudara, bahwa awal Ramadan jatuh pada Sabtu 2 April hari ini. Pada Jumat malam, warga Muhammadiyah di Banjarbaru, Kalimantan Selatan juga sudah mulai melaksanakan sholat tarawih. Ada beberapa masjid Muhammadiyah di Banjarbaru, satu diantaranya adalah Masjid Al-Istiqomah di tepi Jalan Ahmad Yani yang didatangi oleh jemaah. Masjid ini selain berlokasi di tepi jalan juga dilengkapi area parkir yang cukup luas. Informasi lebih lengkapnya, saudara, Salmah Saurin, wartawan Banjarmasin Post di sana, sudah siap dengan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang Salmah. Silahkan dengan laporan Anda. Halo, selamat siang Salma. Baik rekan Nila. Baik rekan Nila, dengan laporan Anda. Siap. Pada Jumat malam tadi atau 1 April 2022, Masjid Al-Istiqomah yang merupakan salah satu masjid yang didatangi warga Muhammadiyah di Banjarbaru untuk memulai hari pertama pelaksanaan sholat tarawih. Dan tentunya tak lama setelah selesai maghrib malam tadi, halaman samping masjid yang diperuntukkan sebagai parkir mobil berangsur diisi seluruh kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang datang sejak malam tadi. Dan pelaksanaan tarawih malam ini cukup banyak dipenuhi oleh para jamaah yang berdatangan. Adapun rangkaian ibadah sholat tarawih pada malam itu sebelumnya dilaksanakan sholat isya berjamaah dulu, kemudian pengurus masjid mengumumkan jadwal ceramah selama Ramadan yang akan dilaksanakan untuk malam-malam selanjutnya, maupun tarawih serta subuh pelaksanaan ceramah. Dan setelah pengumuman dilaksanakan sholat tarawih yang dilaksanakan 4-4-3 atau 8 rakaat sholat tarawih yang ditutup 3 rakaat witir. Dan saudara Nila, warga Muhammadiyah pastinya mereka sudah bersiap berpuasa keesokan harinya atau hari ini. Karena sejak awal bulan lalu sudah ada maklumat dari pengurus PPI mereka mengenai awal Ramadan. Dan untuk tahun ini Ramadan dilaksanakan dengan hikmat
Tetapi terkait tarawih perdana yang dilakukan oleh Muhammadiyah di wilayah Banjarbaru. Selamat bertugas kembali, Salma. Terima kasih, rekan Nila. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN dari negara Singapura menuju kota Batam, Kepulauan Riau mengeluhkan peraturan pemerintah Indonesia yang kembali melakukan pengambilan swab PCR di Pelabuhan Internasional Batam Center pada Jumat sore. Padahal Wisman, seorang penumpang, mengaku sudah melakukan PCR di Singapura belum sampai 1 kali 24 jam. Ironisnya lagi, pelayanan KKP di Pelabuhan Internasional Batam Center tidak memuaskan para Wisman. Mereka tampak kecewa karena petugas pengambilan swab test di dermaga kedatangan hanya dilakukan oleh 1 orang saja. Akibatnya antrian panjang tak bisa dihindarkan. Informasi lebih lengkapnya, Roma Ulisiyanturi, wartawan Tribun Batam, sudah siap dengan informasinya untuk Anda. Halo Roma, silahkan dengan laporannya. Baik, terima kasih rekan Nila. Para pelaku perjalanan luar negeri PPLN dari Singapura menuju kota Batam sudah dilaksanakan perdana setelah pandemi COVID-19 melanda kota Batam. Nah, perjalanan ini perdana dilakukan sejak Jumat 1 April 2022 lalu. Nah, sayangnya sejumlah wisman yang berasal dari negara Singapura mengaku kecewa dan cukup kesal lantaran mereka harus kembali menjalani PCR di kota Batam. Sementara sebelum melakukan perjalanan ke kota Batam, mereka sudah menjalani PCR 1 kali 24 jam yang berasal dari rumah sakit. Nah, ironisnya lagi, sesampai di pelabuhan, pelayanan petugas KKP kurang mendukung adanya program ini lantaran petugas pengambilan sampel dari KKP hanya 1 orang, sehingga 1 kapal yang mengangkut wisman dari Singapura harus mengantri hingga 3 jam untuk pengambilan sampel ini. Nah, sejumlah wisman juga meminta pemerintah Indonesia merevisi kembali aturan ini agar para wisman tidak merasa keberatan lantaran untuk 1 swab PCR saja di negaranya mereka sudah merogoh kocek hingga $130 atau 1.300.000, ditambah lagi dengan biaya PCR di Indonesia berkisar 300.000, harga tiket, belum lagi harga tiket dan harga asuransi sendiri. Begitu rekan Nila. Ya, terima kasih Roma Ulisiyanturi, wartawan Tribun Batam, atas informasi Anda. Roma, saudara juga telah menghimpun wawancara dengan seorang warga Singapura, yakni Ahmad Samsuri. Berikut laporannya untuk Anda. Oh, saya di tengah mereka dari sini. Ya. Udah ini penat. Oh ya, oke. Tak ada air, tak ada makanan ya. Nggak dikasih ya, Pak? Tapi yang harapannya kita biar untuk sebulan ditambah ya. Untuk pelayanannya ditambah lagi. Ya, tapi tak tahu ya. Kalau di Singapura ada PCR. Sepatutnya di sini nggak bayar. Sebab apa? Sini bayar sendiri. Sini bayar sendiri. Pasal di Singapura bayar sendiri juga, Pak. Bayar sendiri dan 24 jam. Jadi 24 jam. Sepatutnya di sini tak bayar PCR. Berapa Pak PCR di Singapura, Pak? 1,7 juta. 1,7 ya. Ya. Di sini tadi berapa, Pak? 300.000. Harusnya seperti apa? Udah PCR di sana, nggak usah di sini lagi. Karena Bapak udah vaksin juga ya? Iya, ada tiga kali vaksin. Pasal biar kita pulang di Singapura. Di sini biar kita udah di PCR. Di Singapura nggak ada PCR lagi. Langsung berarti dari sini langsung pulang gitu. Ya, kalau udah PCR di sini, di Singapura nggak ada. Jajaran Polres Manokwari, Polda Papua Barat, saudara, menggelar bakti sosial di situs bersejarah, yakni Pulau Mansiman, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Papua Barat. Kapolres Manokwari AKBP Parisian Herman Gultom mengatakan, kerja bakti di Pulau Peradaban Orang Papua merupakan sebuah kewajiban. Pasalnya tempat ini merupakan saksi sejarah pertama kali orang Papua mengenal agama melalui 2 penginjil, yakni Kurt Wilhelm Otto dan juga Johann Gottlob Geisler. Sehingga situs yang menjadi kebanggaan dari masyarakat Manokwari dan tanah Papua bisa terlihat bersih kembali. Safwan Asari Raharusun, wartawan Tribun Papua Barat, sudah siap dengan informasi lebih lengkapnya. Saudara, selamat sore Safwan, silahkan dengan informasi Anda. Ya, selamat sore Nila dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Hari ini dapat saya kabarkan dari Kabupaten Manokwari
Provinsi Papua Barat ya, bahwa pada pagi tadi jajaran Polres Polres Manokwari maksud saya tengah melaksanakan bakti sosial di situs peradaban pekabaran Injil di tanah Papua, yakni di Pulau Mansinam. Pada pelaksanaan kali ini Kapolres Sorong Kota mengajak seluruh jajarannya untuk melaksanakan pembersihan, sebab pulau tersebut merupakan salah satu tempat bersejarah bagi orang Papua, sehingga dipandang perlu untuk pihaknya melaksanakan pembersihan di tempat tersebut. Dan selain itu, Kapolres juga menyampaikan bahwa pada pelaksanaan kali ini jajaran yang diturunkan sekitar kurang lebih 250 personil, yang mana di dalamnya ada beberapa komponen masyarakat yang ikut terlibat dalam pelaksanaan bakti sosial yang digelar di Pulau Mansinam tadi pagi. Dan selain itu, mereka juga melaksanakan temu pandang dengan sejumlah masyarakat dalam memperingati Hari Paskah di tahun 2022, dan mereka mengajak agar masyarakat turut serta untuk menjaga kebersihan di situs tersebut. Perlu saya sampaikan bahwa pembersihan bakti sosial kali ini dipusatkan di salah satu monumen Kristus Raja, yang mana monumen tersebut merupakan salah satu saksi sejarah dan juga buah karya dari Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, yang langsung membangun dan juga meresmikan situs tersebut. Dan selain itu, prajurit para aparat kepolisian Polres Manokwari sendiri dikerahkan untuk membersihkan beberapa situs, yakni salah satunya adalah gereja yang sering dipakai untuk beribadah orang umat Nasrani di Kabupaten Manokwari dan juga di tanah Papua. Begitu, Nila. Oke, terima kasih Sofwan Azari Rarusur, wartawan Tribun Papua Barat atas informasi Anda. Sofwan, saudara juga telah mengimpun wawancara dengan AKBP Parisian Herman Gultom, Kapolres Manokwari. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Beserta komponen masyarakat lainnya bersama-sama pada pagi hari ini melaksanakan kegiatan bakti sosial dalam bentuk kerja bakti di Pulau Mansinam yang menjadi pulau kebanggaan daripada Manokwari. Tentunya ini bukan tanpa dasar, namun karena lihat memang perlu untuk dilakukan kerja bakti, melakukan pembersihan di situs yang menjadi kebanggaan daripada Manokwari. Ini personil yang diturunkan untuk kerja bakti ini berapa? Untuk personil dari Polres Manokwari 250 personil, kemudian ada tambahan dari komponen masyarakat, sahabat polisi Indonesia, dan dari Basarnas sendiri ikut membantu bersama-sama melaksanakan kegiatan pada pagi hari. Siap. Sasarannya di mana saja mungkin titik? Untuk sasaran sesungguhnya untuk kegiatan pembersihan di sekitar patung Kristus Raja, kemudian jalan menuju ke sana, kemudian di sekitar dermaga nanti akan kita laksanakan. Ditambah lagi akan dilakukan juga tatap muka bersama seluruh masyarakat yang ada di Pulau Mansinam, tentunya dalam rangka menyambut Paskah, dan tentunya tak lupa dan tak kurang untuk tetap kami mensosialisasikan terkait dengan pentingnya vaksinasi bagi masyarakat untuk mencapai herd immunity. Saudara, rombongan Kementerian Luar Negeri atau Kemlu melakukan kunjungan ke sirkuit Mandalika seusai menyelesaikan rangkaian agenda G20 di Mataram kemarin pada Jumat 1 April. Rangkaian agenda G20 di Mataram sendiri antara lain melakukan sosialisasi ke Universitas Mataram terkait agenda G20 serta melakukan kunjungan ke berbagai media di Nusa Tenggara Barat dalam rangka mensukseskan agenda G20 yang akan diselenggarakan November 2022 mendatang. Seusai sholat Jumat, rombongan Kemlu dan dihadiri oleh Duta Besar Bosen Shihab
Staf ahli Menlu bidang hubungan antar lembaga langsung diajak mengelilingi sirkuit Mandalika oleh Denny Pribadi selaku track koordinator sirkuit Mandalika. Sinto, wartawan Tribun Lombok, saudara sudah bergabung bersama dengan kami untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya. Halo Sinto. Halo rekan Nilai Irda, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dan selamat sore pemirsa Tribuners. Benar sekali seperti yang telah dikatakan oleh rekan Irda bahwasannya rombongan dari Kemlu telah melakukan kunjungan ke sirkuit Mandalika di mana Muhsin Syihab selaku staf ahli bidang antar lembaga dari Kemlu melakukan mengelilingi sirkuit Mandalika sebanyak 2 kali gitu. Dan selanjutnya kemudian menuju ke Bukit 360 derajat dari sirkuit Mandalika yang di mana para rombongan Kemenlu kemudian sangat kaget dan kagum gitu dengan keindahan dari sirkuit Mandalika. Keberadaan sirkuit Mandalika ini tentu menjadi country branding Indonesia yang di mana keberadaannya mampu meningkatkan pariwisata dan perekonomian di Mandalika. Terlebih bisa kita melihat bahwasanya saat gelaran event MotoGP Mandalika 2022 kemarin hampir semua homestay dan perumahan yang ada yang dimiliki oleh warga penuh semua begitu. Selanjutnya kemudian dari Kemlu sendiri yaitu Muhsin Syihab menyampaikan bahwasanya kedepannya dari pihak Kemlu sendiri akan melakukan sinergisasi atau koordinasi dengan berbagai pihak. Tentunya antar lembaga kementerian mulai dari Kemenpora, Kementerian BUMN, Kementerian PUPR agar pembenahan jangka panjang dari sirkuit Mandalika ini terus dilakukan begitu. Dan disampaikan pula oleh Muhsin Syihab ya bahwasanya sirkuit Mandalika kedepannya juga pasti akan dibanjiri oleh investor-investor asing yang akan menanamkan modalnya di sirkuit Mandalika. Namun terlebih dahulu ia menyampaikan bahwasanya untuk mendapatkan investor-investor, Muhsin Syihab menyampaikan yang harus dibangun terlebih dahulu adalah trust atau kepercayaan. Dan dengan adanya event MotoGP Mandalika kemarin yang diselenggarakan oleh Donna Sport, sirkuit Mandalika sukses menyelenggarakan event ini dan tentu menjadi perhatian dunia begitu. Dan diharapkan juga oleh Kementerian Luar Negeri agar sirkuit Mandalika ini terutama masyarakat dari Nusa Tenggara Barat khususnya masyarakat di kawasan Mandalika perlu untuk menjaga nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Lombok, termasuk juga adanya keunikan ya dari masyarakat-masyarakat lokal yang dimana harus mereka pertahankan agar ada diferensiasi atau perbedaan antara penyelenggaraan event MotoGP Mandalika di sirkuit Mandalika dengan sirkuit-sirkuit lainnya di dunia begitu. Dan seusai kemudian melakukan kunjungan di sirkuit Mandalika, rombongan Kemlu yang dipimpin langsung oleh Muhsin Syihab langsung menuju ke Pullman Hotel yang merupakan milik dari PT Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC untuk mengecek kesiapan akomodasi dari Pullman Hotel agar nantinya persiapan akomodasi hotel, Pullman Hotel untuk G20 nanti yang akan diselenggarakan pada November mendatang itu bisa sesuai atau dalam hal ini siap untuk menyelenggarakan G20 dikarenakan Mandalika merupakan destinasi pariwisata super prioritas yang tentunya nanti akan ada rangkaian agenda meeting sebelum puncak G20 nanti yang akan diselenggarakan di Bali pada November mendatang begitu. Dan juga dikatakan oleh Arif Prasetyo selaku Direktur Inovasi dan Bisnis dari ITDC menyampaikan bahwasanya selain nantinya mereka menginap di Pullman Hotel, mereka juga bisa mengunjungi berbagai destinasi wisata yang ada di kawasan Mandalika, mulai dari desa wisata adat Sasak Sade, Pantai Tanjung An, Pantai Merisik, dan berbagai destinasi wisata lainnya yang ada di kawasan Mandalika. Sekian rekan Nila. Terima kasih banyak Sinto, wartawan Tribun Lombok atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali, Sinto. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Polsek Kawasan Pelabuhan Samudra atau KPS Bitung berhasil menggagalkan dugaan human trafficking di Pelabuhan Feri PT ASDP Indonesia Persero di Pateten, Kota Bitung.
Menurut Kapolsek KPS Bitung, Ibtu Mutia Kansa, pengungkapan tersebut dilakukan pada Jumat 1 April dini hari. Pihaknya mendatangi lokasi dan mendapati ada 3 orang perempuan dewasa berusia 20 tahunan beserta barang bawaan yang akan berangkat ke Ternate menggunakan KMP Dalente Woba. Perempuan yang membawa 3 perempuan lain ini diduga sebagai muncikari yang akan mempekerjakan mereka di sebuah rumah makan. Christian Wayongkere, wartawan Tribun Manado, saudara sudah tersambung bersama dengan saya dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya terkait pengungkapan dugaan adanya perdagangan manusia ini. Halo Christian, silahkan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Nila dan Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat kami laporkan dari Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, Polsek kawasan Pelabuhan Samudra Bitung berhasil menggagalkan dugaan trafficking dengan 3 orang perempuan, yaitu IS, KC, merupakan warga asal Kota Manado, dan HA, perempuan dari Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan. Mereka diduga bakal dipekerjakan di Ternate, Provinsi Maluku Utara, rekan Nila. Dan dari pengembangan yang sudah dilakukan oleh jajaran Polsek kawasan Pelabuhan Samudra Bitung, awalnya perempuan MS yang membawa mereka yang diduga adalah mucikari mengaku akan mempekerjakan di sebuah rumah makan yang ada di Ternate. Menurut perempuan MS, rumah makan itu milik ibunya. Setelah ditelusuri lebih lanjut oleh personil atau oleh penyidik di Polsek Pelabuhan, rumah makan tersebut sepertinya tidak ada, atau apa yang disampaikan oleh perempuan S itu hanya sebagai alibi saja. Dan kemudian berkembang lagi dari keterangan mereka bahwa mereka akan dipekerjakan di sebuah kafe. Nah, dari keterangan yang berbeda-beda ini membuat pihak kepolisian lebih mendalami lagi kasus ini dan mendapatkan informasi bahwa mereka akan dibawa dari Ternate ke Halmahera, begitu rekan Nila. Dan selanjutnya menurut Ibtu Mutia Kansa selaku Kapolsek Pelabuhan Samudra Bitung, dari keterangan yang dihimpun oleh 3 orang korban yang akan 3 orang perempuan yang diduga akan menjadi korban trafficking, mereka diiming-imingi dengan beberapa janji. Dan ada juga barang-barang bukti pendukung lainnya bahwa sang perempuan MS yang membawa mereka itu baru saja membuka rekening baru di salah satu bank yang ada, dan diduga atau kuat dugaan rekening itu akan ditransfer oleh pihak yang memesan atau yang mengorder 3 orang perempuan ini yang akan dipekerjakan di sana. Dan di dalam rekening itu belum ada transaksi memang, namun dicurigai akan dijadikan sebagai atau akan dibayarkan ketika 3 perempuan ini tiba di Ternate sana. Jadi ada juga polisi menemukan bukti transfer atau pengambilan uang untuk biaya jalan dari ketiga perempuan ini ke Ternate menggunakan kapal feri KMP Dalente Woba. Dan Nila dan Tribuners, menurut Kapolsek Mutia Kansa, Ibtu Mutia Kansa, mereka ada yang tidak memiliki identitas, Nila. Jadi dari 3 orang perempuan ini hanya 1 orang yang memiliki kartu tanda penduduk dan 2 lainnya menggunakan kartu keluarga, Nila. Dan informasi terkini dari Bitung, menurut Ibu Kapolsek, kasus ini akan dilimpahkan ke penyidik Polres Bitung. Dari Kota Bitung, demikian laporan kami. Rekan Nila kembali ke studio. Baik, informasi lebih lengkapnya, saudara, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolsek Kawasan Pelabuhan Samudra atau KPS Bitung, Ibtu Mutia Kansa. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Kronologis kejadiannya, kita dapat informasi semalam
ada dugaan kasus trafficking, lalu kita periksa, tanya-tanya lah dulu, dan kita periksa identitasnya dan kita amankan ke kantor Mako Polsek KPS gitu. Ada maminya, ada tersangkanya, ada korbannya Bu. Korbannya berapa ada banyak Bu? tiga orang korban. Iya, maminya satu, terus ternyata ada bosnya di sana ya. Terus kalau cowok bertindak sebagai pengaman di jalan juga. Oke. Tapi belum sebagai tersangka Bu mereka Bu? Belum sih, belum karena kita masih proses hukumnya bagaimana Bu? Karena kita masih meriksa ya, ambil keterangan gitu, iya. Jadi kita masih mengambil keterangan dari korban maupun pengantarnya maupun maminya itu yang bertindak sebagai maminya tadi itu. Kita juga pengen tahu sih sebenarnya jaringan di sana itu gimana. Akankah mengarah sampai ke sana untuk mengembangkan kasus ini Bu? Mungkin bisa. Bu, yang terduga korban ini usianya rata-rata usia berapa? Nggak ada yang anak-anak ya? Dewasa semua ya? Iya, 20-an ke atas sih. Nggak ada yang anak, nggak ada yang umurnya 18 tahun ke bawah maksudnya. Warga Manado atau warga mana? Domisilinya ada yang Amurang, ada yang Manado. Ribuan warga yang tergabung dalam keluarga besar Kabupaten Kampar, Kota Batam, saudara mengikuti tradisi Bali Mau Kasai di Pantai Ocarina Batam pada Jumat kemarin. Tradisi turun-menurun warga Kampar ini masih terus dilestarikan warga perantauan kabupaten tersebut di Kota Batam. Tradisi ini biasa dilakukan warga Kampar menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Informasi lebih lengkapnya, wartawan Tribun Batam Argianto Nugroho di sebelah sana sudah tersambung bersama dengan kami dan sudah siap dengan informasi lebih lengkapnya. Halo Argianto, silahkan dengan informasi Anda. Oke, terima kasih Nila. Selamat siang Tribuners semuanya. Antusias masyarakat perantauan asal Kabupaten Kampar mengikuti tradisi Bali Mau Kasai cukup antusias, di mana sebelum berlangsungnya acara jam 3 sore ribuan masyarakat sudah memadati Pantai Ocarina untuk mengikuti tradisi yang dilakukan sekali dalam setahun atau menjelang bulan suci Ramadan. Selain itu berbagai hidangan juga disediakan panitia kuliner asal Kampar, tentunya seperti es tebak, sate ayam khas Kampar juga disediakan panitia yang diuntukkan bagi warga perantauan asal Kampar, yang mengibaratkan bahwa tradisi ini harus dilestarikan meskipun mereka berada di kota perantauan. Begitu Nila. Baik, Argianto, kemudian untuk jalannya acara sendiri seperti apa? Mungkin bisa digambarkan apakah juga banyak warga yang antusias untuk datang ke sana atau seperti apa? Warga Kampar yang berada di Batam cukup antusias, di mana suasananya warga cukup antusias mengikuti rangkaian tradisi mulai dari penyiraman air, di mana menggunakan Bali Mau Kasai sendiri merupakan mandi menggunakan air limau, di mana limau itu sendiri merupakan jenis dalam bahasa Indonesia merupakan berarti jeruk, di mana yang jeruk digunakan itu ada 3 jenis, jeruk nipis, jeruk urut, serta jeruk kapas. Kemudian setelah dituangkan air ke badan warga yang mengikuti mandi Bali Mau ini, kemudian ditaburkan juga air kasai, di mana kasai ini merupakan jenis wangi-wangian seperti lulur gitu, nanti ditempelkan di muka serta badan bagi warga yang mengikuti tradisi mandi Bali Mau Kasai ini. Begitu Nila. Baik, terima kasih banyak Argianto Nugroho, wartawan Tribun Batam atas informasi Anda. Wartawan kami, saudara, juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua Keluarga Besar Kabupaten Kampar Herman Rozi. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Oke.
Informasi tadi, saudara, sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini. Masih di tengah pandemi, kami kembali ingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Nila Irda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe,